Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Sobat Seguru, SS. Jangan lupa ya hashtagnya, SS Sobat Seguru. Pada hari ini saya akan berbicara mengenai feminisme Islam yang kebetulan saya sudah tulis ya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, silahkan teman-teman nanti mencari ya. Ada di berbagai toko buku termasuk Gramedia. Teman-teman semua, buku ini sebetulnya ditulis sebagai bentuk terima kasih saya sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang Islam. Sehingga temanya itu feminisme Islam, genealogi, tantangan dan prospek di Indonesia. Background saya adalah mengajar tentang Islam dan juga mengkaji tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan perempuan. Pada hari ini saya sebetulnya hanya ingin berdiskusi sebagai sebuah pengantar terhadap relasi antara Islam dan feminisme. Kita tuh sering menerima pertanyaan ya, misalkan kenapa feminisme itu tidak bisa diterima, mengapa feminisme Islam tidak bisa diterima, kenapa sih gitu sulit rasanya menerima feminisme Islam. Bahkan seringkali dibilangin jangan belajar feminisme, jangan belajar neko-neko, jangan belajar gender gitu ya. Nah, ada apa dengan larangan-larangan seperti itu? Mengapa feminisme Islam tidak bisa diterima? Padahal kita semua tuh bisa nerima demokrasi Islam ya, kita bisa nerima bank Islam, kita bisa nerima bimbingan kanseling Islam, kita bisa menerima psikologi Islam, sosiologi Islam. Tetapi kayaknya kalau untuk feminisme Islam keberatan banget deh gitu. Kenapa harus pakai feminisme dan Islam atau feminisme Islam? Nah, ini di sini ada semacam bias ilmu ya. Karena kita bisa dengan mudah hak-hak asasi manusia dalam Islam, Islamic Human Rights, kita bisa dengan mudah demokrasi, menerima demokrasi gitu, dan kata-kata Islamnya ditambahin. Kalau kita ke bank syariah gitu ya, kita bisa dengan mudah nempelin kata-kata syariah ke bank gitu. Tetapi kalau berbicara feminisme, kayaknya kita keberatan. Mengapa sih kita ini keberatan sama istilah feminisme dan Islam? Ini saya berbicara dua hal ya, feminisme dan Islam, feminisme Islam gitu. Sebagaimana kita berbicara demokrasi, demokrasi Islam. Atau Pancasila, Pancasila Islam. Ada itu istilah ya, Pancasila Islam. Nah, salah satu keberatan ya mengapa feminisme dan Islam atau feminisme Islam susah diterima itu karena akar historis ya, dan juga karena akar epistemologis. Kayaknya kita kalau berbicara tentang Islam pasti Quran, hadis, muamalah, syariah, ibadah. Kayaknya bahasa-bahasanya itu spesifik mengenai Islam. Tetapi kalau feminisme itu pasti barat gitu. Feminisme itu barat. Apalagi misalkan banyak kata-kata turunannya ya, feminisme didekat-dekatkan dengan misalkan kekerasan seksual juga itu katanya isu dari barat, gender juga isu dari barat, demokrasi isu dari barat, atau lebih spesifik lagi feminisme itu Amerika, tambah-tambah lagi feminisme itu Yahudi misalkan ya. Nah, jadi ada akar historis yang berbeda antara Islam dan feminisme. Karena akar-akar historis ini kemudian kita merasa ya ngapain belajar feminisme karena semuanya udah ada dalam Islam gitu ya. Ngapain kita belajar gender nanti neko-neko. Ngapain kita ngomongin tentang prevensi seksual, kekerasan seksual, itu kan barat. Jadi kadang-kadang kita melihat hal-hal yang karena bahasanya bukan bahasa kita tuh, kekerasan seksual kayaknya nggak mungkin deh laki-laki melakukan kekerasan seksual gitu. Ini adanya di barat saja. Padahal dalam kenyataannya pemenuhan hak manusia ada di sini ya, di dalam negara kita. Pemenuhan hak-hak perempuan ada dalam negara kita. Nah, Sobat Seguru, jadi kita masih perlu belajar nih kalau
Islam dikaitkan hanya dengan yang diterima oleh agama Islam, Barat dikaitkan dengan Barat, feminisme dikaitkan dengan Barat, ada nggak sih titik temunya gitu? Ada kenapa ada miskonsepsi? Barangkali itu dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi Sobat Seguru semua. Sobat Seguru semua, kita ngobrol lagi nih tentang feminisme ya. Saya sekarang ini akan berbicara mengapa ada miskonsepsi tentang feminisme, terutama di kalangan Muslim di Indonesia. Seringkali miskonsepsi yang pertama adalah bahwa tidak ada feminisme dalam Islam. Tadi kita udah melihat akar historis ya. Islam lahirnya di di Saudi Arabia, sementara feminisme lahir di Barat karena keterpisahan epistemologi dan sejarah ini, sehingga kita langsung aja nih bikin miskonsepsi dengan bilang-bilang tidak ada feminisme dalam Islam. Nah, memang kalau dilihat dari dilihat dari kata-kata feminisme itu nggak ada dalam Quran ya, nggak ada dalam hadis. Sama kalau kita ngelihat Pancasila juga nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa membumikan Al-Quran, membumikan hadis sesuai di mana kita berada dan hidup kita di zaman apa gitu ya. Sekarang kita hidup di negara Republik Indonesia, sudah barang tentu kita menerima Pancasila, menerima Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi feminisme kan tetap aja bukan bagian dari Islam misalkan ya. Nah, sebenarnya itu tergantung apa sih yang kita pahami sebagai Islam ini? Ya kalau kita melihatnya misalkan Islam sebagai sebuah agama yang monolitik, tanpa konteks, ya bisa aja bilang itu tidak ada dalam Islam. Tetapi Islam sendiri adalah agama yang sudah menyejarah ya. Sejarah Islam itu 1400 tahun dan gerakan-gerakan penguatan perempuan itu lahir di dalam sejarah Islam, sejarah manusia Muslim, sehingga ketika ada miskonsepsi bahwa feminisme itu tidak ada dalam Islam, sebenarnya kita itu menurut saya itu menghilangkan sejarah ya. Padahal itu terjadi dalam sejarah kehidupan manusia Muslim, baik itu di Indonesia, di Egypt, dan di negara-negara yang lainnya. Miskonsepsi yang kedua nih Sobat Seguru, itu berkaitan dengan asumsi bahwa Islam agama yang sempurna, sementara feminisme tidak sempurna. Jadi Islam dilawan-lawankan dengan kesempurnaan agama ya, sebuah pedoman hidup. Nah, jadi Islam agama yang sempurna, feminisme itu tidak sempurna. Seringkali Al-Maidah ayat 3 digunakan untuk memperlihatkan bagaimana Islam ini adalah agama yang sempurna. Yang dalam Qurannya itu kan dibilang ya, Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, jadi sudah disempurnakan ya agama buat kalian. Dan Allah juga ridho dengan agama ini. Karena Islam dilihat sebagai agama yang sempurna, sehingga kita tidak memerlukan feminisme. Ngapain pakai feminismean gitu ya. Nah, padahal senantiasa ketika kita melihat ayat-ayat Quran, kita lihat konteksnya apa. Kalau misalkan Al-Maidah ayat 3 ini dijadikan landasan untuk eliminasi feminisme, sebetulnya kita bisa melihat bahwa ayat ini berkaitan dengan bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan yang halal, dan juga kita harus berperilaku untuk menjauhi kemusyrikan. Nah, agama Islam adalah agama yang sempurna kalau kita menyempurnakan Islam dengan perilaku yang tidak musyrik. Dengan perilaku bagaimana kita bisa beribadah dengan sempurna. Jadi sempurna dari segi tauhid, sempurna juga dari segi sempurna dari segi tauhid, dan juga sempurna dari seluruh kaidah-kaidah beramal soleh. Dengan demikian disimpulkan Islam dari Tuhan, feminisme buatan manusia. Ya iya,
kita kalau berbicara demokrasi juga buatan manusia, tapi bisa dicari ayat Qur'annya. Sama halnya penguatan hak-hak perempuan itu didefinisikan melalui bahasa manusia, tetapi kemudian itu menjadi juga bagian dari Islam kalau kita membaca Islam sesuai dengan teks dan konteks. Jadi tadi 3 hal ya, ada miskonsepsi ya. Miskonsepsi pertama, tidak ada feminisme dalam Islam. Miskonsepsi kedua, feminisme ini tidak sempurna. Betul, tidak sempurna, tapi kita menyempurnakannya dengan penguatan nilai-nilai agama. Islam buatan Tuhan, diberikan oleh Tuhan, feminisme buatan manusia. Betul, karena kita senantiasa berkomunikasi, berdialog antara yang diterima dari Allah dan yang hadir dalam kemanusiaan kita semua. Barangkali Sobat Seguru itu ya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Oke Sobat Seguru, kita lanjut ya diskusi mengenai feminisme Islam. Nah kita nih mau ngelihat teori-teori feminisme yang lahir di Barat. Dan seringkali teori-teori ini dijadikan alasan bahwa feminisme ini Barat dan feminisme ini merusak Islam. Konteksnya ya dulu itu di zaman 1800-an perempuan-perempuan di Barat itu tidak memiliki hak-hak sehingga mereka protes atas hak-hak yang ingin mereka dapatkan. Contoh-contoh sederhananya hak berpendidikan, hak berpolitik, hak mendapatkan asuh anak, dan juga hak untuk berniaga. Sebenarnya fenomena perempuan tidak mendapatkan hak-hak dari negara saat itu terjadi di mana-mana ya. Pada tahun 1800 negara kita Indonesia juga dijajah ya oleh Belanda dan juga kekuasaan lain, kemudian oleh Inggris dan juga oleh Jepang. Pada tahun 1800-an perempuan itu berkumpul dan mereka memikirkan bagaimana sih kita merubah keadaan perempuan. Sama ya, kita juga di Indonesia tahun 1900-an perempuan-perempuan berjuang bagaimana untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi ini hampir beda sekitar 100 tahun sebetulnya ya. Bagaimana perempuan berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Di Amerika sendiri terjadi gerakan perempuan yang sangat masif di tahun 1848. Jadi perempuan itu berkumpul, kemudian mereka memikirkan bagaimana supaya perempuan punya hak-hak di dalam keluarga, hak-hak di dalam masyarakat. Karena di Amerika sendiri misalkan saat itu terjadi perbudakan yang luar biasa, menyiksa dan juga mengambil kemanusiaan para budak yang kebanyakan berketurunan dari Afrika pada saat itu. Nah, istilah feminisme sendiri baru dipakai secara masif di Amerika itu pada tahun 1960-an. Mengapa? Jadi sesudah Perang Dunia Kedua tuh para pemimpin laki-laki menyarankan perempuan untuk diam di rumah, untuk ngurus rumah gitu ya. Nah, ketika mereka pada ngurus rumah, kata perempuan, aduh ini saya ngurus rumah nggak selesai-selesai nih. Wah, jadi banyak sekali pekerjaan di rumah. Akhirnya nih para perempuan ini menjadi quote and quote gelisah. Karena mereka kemudian hanya dijadikan perhiasan rumah, sementara perempuan-perempuan juga memiliki aspirasi yang lebih dari sekedar untuk mengurus rumah tangga. Nah, mereka ingin perempuan itu punya hak politik, mereka ingin perempuan itu punya hak pendidikan, punya hak ekonomi. Disitulah booming yang dinamakan gerakan the personal, the political. Jadi perempuan bercerita bagaimana mereka menghabiskan waktu dalam rumah tangga dan tidak selesai-selesai. Teman-teman, Sobat Seguru semua, ternyata pengalaman ini udah dibicarakan dari 1928 di Indonesia. Para perempuan saat itu bilang, kalau ngerjain kerjaan rumah melulu katanya ini waktu habis juga gitu. Perempuan pada pengen mendapatkan pendidikan dan hak politik. Itu di negara kita juga di Indonesia ya. Di tahun 80-an banyak perempuan secara masif pergi ke berkuliah dan juga kemudian bekerja sehingga terkenalah dengan yang disebut analisa gender. Apa itu artinya? Bagaimana perempuan kemudian diajarkan untuk untuk bisa
melihat situasi sosial, bahwa peranan sosial laki-laki dan perempuan itu dikaitkan dengan jenis kelaminnya. Nah, sebetulnya banyak perempuan yang tidak menerima itu karena itu dijadikan alat diskriminasi. Nah, itu yang kemudian menjadi penting banget di Barat pada saat itu. Kita semua berusaha untuk mendapatkan hak-hak perempuan, diantaranya juga hak reproduksi. Pada tahun 1990 istilah feminisme ini diperkenalkan ke perempuan-perempuan Muslim melalui gerakan conference di Beijing yang dilaksanakan oleh UN. Banyak sekali tipe-tipe feminisme ini, ada yang liberal, ada yang Marxis, radikal, ada juga woman of color, tapi itu konteksnya konteks di dunia barat ya. Sementara perempuan Muslim kemudian memperkenalkan Islamic feminisme. Jadi betul feminisme ini lahir di barat, tetapi kemudian dibawa ke Indonesia zaman kolonialisme 1900, dan sesudah itu kemudian menjadi bagian dari diskursus-diskursus di Indonesia. Barangkali Sobat Seguru kita stop dulu dan kita sambung lagi ya, nantikan edisi berikutnya. Sobat Seguru, kita jumpa lagi. Saat ini saya akan berbicara mengenai feminisme Islam. Apa sih feminisme Islam ini? Nah, kalau kita ingin melihat feminisme Islam, kita harus melihat kedua-duanya secara sejajar ya. Islam sebagai sebuah agama. Islam sebagai sebuah agama itu adalah merupakan kekuatan moral ya. Feminisme juga sebenarnya bagi saya itu adalah merupakan tatanan etika. Jadi feminisme dan Islam dua-duanya itu merupakan tatanan etika untuk membentuk manusia seutuhnya. Cuman beda cara mungkin ya. Mengapa? Karena kita sebetulnya berbicara mengenai feminisme Islam, bukan berbicara feminismenya saja. Tadi kita udah berbicara feminisme itu barat, betul. Tapi sudah masuk ke Indonesia dalam kerangka kolonialisasi ya, zaman dahulu, sehingga perempuan-perempuan Indonesia 100 tahun yang lalu itu merespon sama apa gerakan feminisme itu. Nah, Islam sendiri itu berkembang bersamaan dengan kolonialisme juga gitu. Jadi kalau kita lihat secara sejarah, Islam dan feminisme itu dua-duanya merupakan tata nilai yang dua-duanya berusaha memberikan penguatan terhadap perempuan gitu. Kalau dalam Islam penguatan perempuan itu terhadap hak-haknya, hak menjadi manusia ya, hak menikah, hak berniaga, dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan kenyamanan dalam keluarga. Feminisme juga sama gitu, ingin perempuan itu mendapatkan hak belajar, hak edukasi, hak menjadi pemilih. Tetapi seringkali kalau kita berbicara feminisme Islam, kita berbicara hak-hak perempuan Muslim dalam konteks bernegara. Mengapa misalkan perempuan Muslim ini memiliki hak untuk memilih keterwakilan laki-laki dan perempuan? Mengapa perempuan Muslim di Indonesia ini memiliki hak-hak pendidikan? Karena itu dijamin undang-undang ya. Jadi feminisme Islam itu berkaitan dengan ranah private dan publik. Ranah private-nya bagaimana perempuan Muslim mendapatkan penguatan dalam keluarga sehingga tidak menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Di ranah publik, perempuan Muslim mendapatkan hak-haknya sehingga dapat dijaga dan terpenuhi semua hak-haknya. Nah, ketika kita berbicara feminisme Islam sebagai etika di mana laki-laki dan perempuan dilihat sebagai moral agent, sebagai makhluk yang bermoral, maka mau gak mau feminisme Islam ini berkaitan dengan usaha-usaha, gerakan-gerakan untuk memanusiakan manusia. Usaha-usaha untuk memberikan keadilan pada laki-laki dan perempuan. Usaha-usaha untuk menciptakan keadilan sosial. Jadi saya tidak melihat keterpisahan antara Islam dan feminisme. Mengapa? Karena feminisme Islam, sekali lagi feminisme Islam itu berkenaan dengan
tata cara untuk melihat moral agency perempuan dan laki-laki, manusia yang bermoral, makhluk Allah yang bermoral. Yang kedua, feminisme Islam juga berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperbaiki ketidakadilan sosial, apapun bentuknya. Jadi kalau misalkan tidak adil nih bagi perempuan tidak mendapatkan hak pendidikan, maka perempuan harus mendapatkan hak pendidikan. Apalagi kalau sekarang katanya banyak sekali perempuan di perguruan tinggi, banyak sekali perempuan yang belajar. Pertanyaannya, apakah perempuan yang mendapatkan edukasi itu kemudian juga mendapatkan kesempatan bekerja yang sama? Sobat Seguru, jadi kalau kita berbicara feminisme Islam, itu kita berbicara cara pandang Islam untuk memberikan penguatan terhadap hak-hak perempuan. Barangkali itu ya teman-teman, Sobat Seguru semua. Kita lanjut ya, satu segmen lagi, nantikan edisi berikutnya. Sobat Seguru, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan berbicara mengenai konteks kelahiran feminisme Islam di Indonesia. Saya tadi udah sedikit ya menyisir mengenai kenyataan bahwa Islam dan feminisme booming di Indonesia dalam konteks kolonialisme. Dalam hal ini ada Belanda, ada Inggris, dan juga Jepang. Nah, seabad yang lalu para perempuan Indonesia itu memikirkan nasib para perempuan hari ini ya. Ada Kartini, ada Rahma El Yunusia, ada juga Dewi Sartika, ada Maria Ulfa, banyak perempuan-perempuan lainnya yang kemudian mereka bersatu, para perempuan ini bersatu dalam konferensi 1928 ya, di mana mereka merumuskan hak-hak perempuan. Nah, teman-teman harus ingat bahwa Kartini lahir dan besar dalam dunia penjajahan, Dewi Sartika lahir dan besar dalam dunia penjajahan, Rahma El Yunusia juga lahir dalam dunia penjajahan, tetapi semangat mereka sangat tinggi untuk bagaimana mereka bisa memajukan pendidikan perempuan di Indonesia. Nah, memang Islam menjamin hak pendidikan ya, bahkan kita disuruh belajar dari lahir sampai meninggal, belajar sepanjang hayat. Nah, tetapi kalau kita belajar formal, bentuk sekolah yang formal itu memang dibawa oleh penjajahan ya. Nah, pada saat itu banyak gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kebangsaan, baik itu yang sifatnya agama ataupun non-agama, yang mereka berusaha untuk menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Kalau sekarang kita leha-leha nggak mau sekolah itu aneh ya. 1100 tahun yang lalu perempuan tuh pengen banget mendapatkan pendidikan. Banyak juga organisasi-organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan ada organisasi-organisasi perempuan, Aisyah, Muslimat, dan Persistri. Itu semuanya berjuang untuk memberikan pendidikan kepada para perempuan. Pada saat yang sama, perempuan-perempuan juga diberikan hak misalkan kenyamanan dalam keluarga, tidak dinikahkan ketika masih anak-anak, hak-hak untuk para janda yang ditinggal suaminya. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun, hampir 100 tahun terjadi pergolakan bagaimana sih supaya perempuan Indonesia ini mendapatkan hak-haknya di negara ini ya, kemudian sesudah 1945. Nah, ketika kita berbicara mengenai sejarah feminisme itu jadi ada gitu. Jadi kita harus ingat bahwa ini ada di Indonesia gitu. Nah, sekarang bagaimana kita orang Islam mewarnai feminisme ini dengan nilai-nilai Islam. Bahkan saya melihatnya ada yang istilahnya itu, kalau dalam buku saya ya teman-teman, feminisme Islam ini dibagi menjadi 5 ya. Pertama berkaitan dengan zaman emansipasi, yang kedua berkaitan dengan zaman gerakan perempuan, yang ketiga zaman pembangunan, yang keempat zaman integrasi, yang kelima zaman proliferasi. Jadi
saya melihat sejarah 90 tahun pertemuan Islam dan feminisme, dan di situ berusaha membuat sistematisasi. I cannot say the word. Membuat sistem ya. Jadi bagaimana nih pertemuan Islam dan feminisme ini terjadi di Indonesia. Nah, dengan demikian teman-teman, ketika kita berbicara Islamic feminism atau feminisme Islam, sebetulnya kita berbicara mengenai pengkayaan, penguatan hak-hak perempuan dengan mempergunakan bahasa Islam. Jadi kalau kita berbicara hak pendidikan, ya itu ada dalam Qur'annya, dalam hadisnya, tetapi implementasinya itu dilakukan oleh negara sehingga perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama. Islam juga menjadi fondasi untuk beramal soleh ya, untuk menjadi penggerak ya, sehingga feminisme Islam di Indonesia ini lahir dari zaman sebelum merdeka, sesudah merdeka, dan sampai saat ini. Sobat Seguru, kalau pengen belajar lebih lanjut, cari aja bukunya ya. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kita dalami tuh feminisme Islam itu seperti apa. Terima kasih banyak. Jangan lupa senantiasa belajar bersama Seguru, Sobat Seguru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.